Sebelum teman sarjana itu melarikan diri jauh, dia merasakan jatuhnya sarjana, dan punggungnya tiba-tiba mati rasa. Dia harus mempercepat langkah pelariannya, berubah menjadi streamer, tidak berani bertarung dengan siapapun. Bahkan jika itu adalah pemotretan yang singkat, dia harus menggunakannya untuk melarikan diri. Selama seluruh proses pelarian, dia hanya melakukan satu hal dan melaporkannya kepada orang-orang yang berkorespondensi di luar. Biarkan Tuan Yan Huang mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Kuil penguasa cahaya akan membunuhku. Ketika semua orang di pavilion melihat bahwa Penatua Sai telah berurusan dengan cendekiawan itu, darah menetes ke tanah, dan para utusan itu ketakutan tanpa kata-kata. Penjaga Zuo ini, yang berbicara dan tertawa bersama mereka di hari kerja dan yang menghargai kedamaian dalam segala hal, sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan utusan kota Darrow yang paling kuat di antara mereka, musuh kuat yang langsung dikalahkan, bahkan tidak bisa bertahan untuk satu putaran pun di tangannya. Setelah kekalahan, itu adalah pembunuhan, tanpa meninggalkan jejak emosi. Dapat digambarkan sebagai pembunuhan yang menentukan. Ketika mereka melihat Penatua Sai lagi, ada sesuatu yang hilang di mata mereka, yang disebut rasa hormat. Satu orang melangkah maju. Apakah pelindung Dharma membutuhkan kita untuk mengikuti orang itu? Kita bisa meminta Master Kota Terapung untuk memblokir area ini dan mencari tahu jejak orang itu. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak secepat transmisi suara kita. Tuan Pelindung Dharma, orang ini adalah Kaisar Yan, dan dia adalah bawahan dari salah satu dari 4 kaisar di atas Mahkamah Agung. Masalahnya telah sampai pada titik ini, kita harus menebang rumput dan akarnya. Kaisar Yan lebih sulit untuk ditangani daripada Mahkamah Agung. Sai Lao melihat kembali ke semua orang. Tidak masalah, aku tidak sendirian dalam menjaga kuil penguasa cahaya. Seseorang akan membersihkannya. Perdagangan awan dan tanah hari ini mungkin tertunda untuk sementara waktu. Masalah sepele sedikit menunda waktu semua orang. Saya harap kamu bisa menjaganya. Bagaimana sekelompok utusan memiliki keberanian untuk mengatakan tidak? Mengangguk lagi dan lagi. Sampai Sai Lao hendak pergi, utusan kota Darrow tiba-tiba tersadar. Dia berlutut tepat di depan punggung Sai Lao. Terima kasih banyak kepada pelindung yang telah membantuku. Aku tidak tahu apa-apa. Apakah orang-orang di kuil penguasa cahaya memiliki kekuatan seperti milikmu? Mendengar ini, Sai Lao berhenti. Dia melihat kembali ke utusan kota Darrow, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, tidak semuanya. Orang percaya biasa seharusnya tidak memiliki kekuatanku, tetapi di antara beberapa orang yang berkuasa, aku harus berada di bawah. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, kultivasi bukanlah pekerjaan sehari-hari. Sikap Sai Lao membuat kelompok utusan ini merasakan apa artinya menjadi orang yang kuat dalam arti yang sebenarnya. Kerendahan hati dan kebaikan semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan pada orang kuat lainnya. Terutama ketika mereka berpikir bahwa di masa lalu, wali yang tampaknya biasa-biasa saja ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mereka merasakan lebih banyak lagi. Ketika utusan dari kota Darrow melihat bahwa Sai Lao akan pergi, dia segera bersujud. Berani bertanya kepada pelindung Dharma, syarat apa yang kamu perlukan untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya, dan penilaian apa yang harus kamu lewati. Sai Lao tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat utusan kota Darrow yang berlutut di tanah. Ini adalah hal yang baik untuk kuil penguasa cahaya. Ekspansi orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya saat ini adalah tentang mengikat simpul secara internal. Tetapi orang-orang ini jauh dari air. Jika Anda mau mengolahnya ke tingkat yang dapat digunakan, masih ada banyak bulan minggu. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki negeri dongeng, pertumbuhan semua orang percaya berasal dari kenyataan bahwa Tuan Sai berkhotbah di luar negeri di waktu luangnya. Di tempat seperti alam abadi di mana kekuatan mapan sudah memerintah dan memiliki waktu yang lama, sangat sulit untuk berkhotbah. Sampai sekarang, beberapa orang percaya yang taat telah muncul, tetapi ada beberapa orang yang percaya. Utusan kota Darrow ingin bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Setelah ini selesai, itu akan menjadi berita bagus bagi kuil penguasa cahaya. Dia mewakili terlalu banyak hal. Tapi sekarang, orang tua itu tidak setuju. Setidaknya tidak banyak orang yang bisa bergabung. Karena ini melibatkan hubungan antara kuil Lord of Light dan kota terapung. Begitu kota terapung disalahpahami bahwa itu merampok pembangkit tenaga listrik tingkat satria. Seberapa banyak kota terapung itu bersedia berbicara dengan kuil Lord of Cahaya adalah 2 kata. Setelah beberapa saat hening, tetua Sai berkata, meskipun kuil Lord of Light saya memiliki ajaran dan tidak ada perbedaan, siapapun yang bergabung dengan tulus bisa mendapatkan ajaran Tuhan. Tetapi sekarang ada perdagangan awan tanah antara Floating Void City dan kuil Lord Light saya, dan saya tidak bisa menjanjikan Anda untuk saat ini. Namun, karena Anda tega, maka saya akan memberitahu Anda ajaran kuil penguasa cahaya. Saya harap dia bisa memberi Anda petunjuk. Meskipun Anda tidak berada di kuil penguasa cahaya, Anda masih bisa dihitung sebagai salah satu dari kita. Penguasa cahaya memiliki sebuah kata. Jika Anda memiliki cahaya di hati Anda,
Anda bisa menjadi cahaya. Setelah itu, Sai Lao mengangguk kepada utusan kota Daro, lalu pergi. Sekelompok utusan dari Floating Void City bergegas untuk membersihkan kotoran di tubuh utusan dari kota Daro. Saat ini, utusan dari kota Daluo tampak lamban dan tenggelam dalam perenungan. Kata-kata Sai Lao sangat mengingatkannya. Terutama setelah kompetisi, dia dijebak dan dipenjara. Semua jenis kenangan semua dihubungkan bersama oleh kata-kata terakhir Sai Lao. Dalam kegelapan, dia sepertinya memiliki perasaan bahwa dia harus menjadi bagian dari kuil penguasa cahaya. Setelah waktu yang lama, utusan kota Daro tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak mau melewatkan jalan seperti ini. Hari ini, Yuntutred tidak tahu apakah Anda bisa membiarkan saya berdagang terlebih dahulu. Setelah saya selesai, saya akan mendiskusikan masalah ini dengan Tuan Kota Daro, dan saya harap kamu akan mewujudkannya. Sekelompok utusan setuju lagi dan lagi. Yang paling penting adalah bahwa apapun urutan transaksinya, Cloud dan Ground mereka dijamin, dan mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Jika Anda dapat bergabung dengan kuil penguasa cahaya, tentu saja itu yang terbaik. Sekarang sikap Tuan Kota Daro akan sangat memengaruhi pengambilan keputusan Tuan Kota Terapung lainnya. Pertukaran awan tanah masih berlangsung, dan di langit saat ini, pendamping cendekiawan itu masih berlari liar, sampai pada saat tertentu, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah. Tepat di bawahnya adalah pavilion yang telah lolos sebelumnya. Segera, punggungnya mati rasa, dia menarik keluar para prajurit, dan meraung dengan gugup. Siapa yang bermain trik? Keluar. Aku akan memberitahumu. Orang-orang seperti kami hanyalah bajingan di bawah Kaisarian. Jika kamu membunuhku, Kaisarian akan mengirim seseorang pada waktu itu, dan mereka akan dapat memusnahkanmu di ujung jarimu. Saya ingin berbicara dengan Lord of Light. Biarkan Lord of Light keluar. Dia telah bertemu Lord Yan Huang, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Namun, tidak ada yang menanggapi kata-katanya, dan tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitarnya. Tapi dia berlari dengan putus asa sebelumnya, jadi dia tidak akan tinggal di tempatnya. Situasi aneh seperti itu memberikan banyak tekanan padanya, dan hanya dalam beberapa napas pendek, dia merasa lelah secara fisik dan mental. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba diletakkan di bahunya. Zhao Wuling meraih bahunya dengan santai, dan wajahnya muram. Kau benar, tapi aku punya dua pertanyaan. 1. Karena kamu bajingan, apakah Kaisarian perlu khawatir? Kedua, siapa bilang kita yang melakukannya? Anda jelas hilang.